Selanjutnya, apa saja sih keutamaan jika kita bersedekah? Yang pertama, sedekah dapat menghapuskan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi, disahihkan Albani dalam Shahih At-Tirmizi. Diampuninya dosa dengan sebab sedekah. Di sini tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan. Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat seperti korupsi, memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim, dan sebelum melakukan hal-hal ini, dia sudah merencanakan untuk bersedekah. Setelahnya agar impas, tidak ada dosa. Yang demikian ini tidak dibenarkan, karena termasuk dalam rasa aman dari azab Allah yang merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Yang kedua, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan pada hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari. Yang ketiga itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang sudah disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1421. Adapun keutamaan sedekah yang ketiga, sedekah dapat memberi keberkahan pada harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Apa yang dimaksud hartanya tidak akan berkurang? Dalam Tahqiq Muslim An-Nawawi menjelaskan bahwasanya para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini mencakup 2 hal. Yang pertama yaitu hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya. Maka pengurangan harta menjadi 4, tertutupi oleh berkah yang abstrak. Ini bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan. Kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut lipat seperti pahalanya yang didapat, dan pahala ini dilipat gandakan sampai berlipat-lipat banyak. Yang keempat, Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, saya akan melipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surah Al-Hadid ayat 14. Yang kelima, terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Orang yang memberikan dan menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3666, Muslim nomor 1027. Adapun keutamaan bersedekah yang keenam, yaitu sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sedekah itu adalah bukti. Hadis riwayat Muslim nomor 223. An-Nawawi menjelaskan, yaitu bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu, sedekah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari syiduk imanihi atau kebenaran imannya. 7. Sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani, disahihkan Albani dalam Shahih At-Tariq 873. Adapun keutamaan sedekah yang ke-8, yaitu sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli.
Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli. Maka hisablah jual beli kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1208. Ia berkata hasan sahih. Keutamaan sedekah yang kesembilan, orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pemisalan yang bagus tentang orang yang dermawan dengan orang yang pelit. Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelit, ia merasakan setiap lingkar bajunya besinya melekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya, namun tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari nomor 1443. Dan hal ini tentu pernah kita buktikan sendiri, bukan? Ada rasa senang, bangga, dada yang lapang setelah kita memberikan sedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menggambarkan tentang manfaat sedekah dan keutamaan orang yang bersedekah. Tidakkah hati teman-teman semua terpanggil? Itu kembali ke diri teman-teman masing-masing. Lalu poin selanjutnya, pahala sedekah terus berkembang. Pahala sedekah walaupun sedikit itu akan terus berkembang pahalanya hingga menjadi besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambil dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Hadis At-Tirmizi 662. 11. Sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Sesungguhnya sedekah itu walaupun sedikit memiliki andil untuk menjauhkan diri kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah, semakin jauh kita darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah api neraka walau hanya dengan sedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Al-Bukhari 650-39, Muslim 1016. Adapun keutamaan sedekah yang ke-12, boleh iri kepada orang yang dermawan. Iri atau hasad adalah akhlak yang tercela. Tetapi iri kepada orang yang suka bersedekah, ingin menyaingi kedermawanan dia, ini adalah akhlak yang terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian ia membelanjakan di jalan yang hak, dan seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu dan ia mengamalkannya dan mengajarkannya. 13. Sedekah akan terus mengalirkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Adapun macam-macam sedekah, selanjutnya saya akan memberitahu kepada teman-teman semua. Di sini ada beberapa macam-macam sedekah. Ada 8 macam sedekah. Adapun yang pertama yaitu tasbih, tahlil, dan tahmid. Yang kedua, amar ma'ruf, nahi mungkar. Yang ketiga, bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarganya. Yang keempat, membantu urusan orang lain. Jadi kita harus rajin-rajin menolong orang lain. Itu juga termasuk sedekah berarti. Yang kelima, mendamaikan dua pihak yang berselisih. Nah, di sini kita juga harus bisa jadi penengah bagi orang-orang yang sedang berselisih. Selanjutnya,